Halo semuanya, berjumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas soal prediksi soal UKOM dan juga seleksi kompetensi bidang, khususnya tentang keperawatan keluarga. Sebelumnya saya ajak kembali untuk mensubscribe dan aktifkan tanda lonceng di channel ini ya, jangan lupa ya. Kita mulai pada soal yang pertama. Hasil pengkajian pada suatu keluarga didapatkan bahwa keluarga terdiri dari suami dan istri dengan satu anak. Suami dan istri sama-sama bekerja di suatu perusahaan dengan penghasilan tetap. Istri dapat mengurus rumah tangga dengan baik sambil bekerja. Apakah tipe keluarga pada pengkajian tersebut? Apakah A. Extended family, B. Community family, C. Dual earner family, D. Cohabiting couple, E. Dyadic family. Jawaban yang paling tepat adalah C, dual earner family. Kenapa C? Karena di sini kita perhatikan data bahwa ini adalah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan juga anak. Namun kita perhatikan bahwa suami dan istri ini adalah sama-sama bekerja. Nah, dual earner family ini adalah bagian daripada keluarga inti atau nuclear family, tapi di sini didukung dengan adanya kedua orang tua sama-sama memiliki penghasilan atau bekerja. Nah, efek negatif dari tipe keluarga ini adalah bisa jadi terjadi kekurangan perhatian ya, kurangnya perhatian pada anak. Nah, kenapa extended family ini salah? Karena extended family ini adalah keluarga besar, artinya ada ayah, ibu, kemudian kakek, nenek, saudara lain-lainnya selain keluarga inti. Nah, kalau community family ini adalah beberapa pasangan keluarga dengan anaknya yang tidak ada hubungan saudara. Mereka ini hidup dalam satu rumah, mereka juga berbagi tanggung jawab, tugas, dan memiliki kekayaan masing-masing. Nah, kemudian kalau cohabiting couple ini adalah pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan atau biasanya disebut dengan pasangan kumpul kebo. Kemudian kalau dyadic family ini adalah keluarga bentukan baru, artinya suami dan istri ini adalah menikah setelah mereka juga memiliki keluarga sebelumnya, artinya sudah berpisah dengan keluarga sebelumnya, kemudian mereka bertemu, suami dan istri ini menjadi suatu keluarga. Selanjutnya soal yang kedua, seorang perawat melakukan pengkajian pada suatu kelurahan. Hasil pengkajian terdapat pasangan suami istri yang telah menikah sejak 1 tahun yang lalu. Saat ini istri baru saja melahirkan seorang anak sekitar seminggu yang lalu. Apakah fungsi keluarga yang sedang berlangsung pada keluarga tersebut? Apakah fungsi reproduksi, B. fungsi afektif, C. fungsi sosialisasi, D. fungsi ekonomi, atau E. fungsi perawatan kesehatan? Jawaban yang paling tepat adalah A, fungsi reproduksi. Jadi kita perhatikan data atau kunci di soal ini adalah bahwa istri baru saja melahirkan anak sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, jadi di sini dia lebih tepat pada fungsi reproduksi. Artinya fungsi dari keluarga mempertahankan kontinuitas keluarga selama beberapa generasi dan keberlangsungan hidup. Nah, inilah ada dalam keluarga ini ada 5 fungsi keluarga. Kalau fungsi afektif ini adalah berhubungan dengan kepedulian sesama anggota keluarga atau fungsi kasih sayang. Kemudian kalau fungsi sosialisasi ini adalah fungsi memfasilitasi hubungan sosial dan menjalankan peran di masyarakat, ya. Kemudian fungsi ekonomi ini adalah fungsi keluarga dalam menyediakan sumber ekonomi yang cukup untuk keluarga. Kemudian fungsi perawatan kesehatan ini adalah fungsi untuk menyediakan kebutuhan fisik, makanan, tempat tinggal, dan yang tujuannya untuk perawatan kesehatan. Selanjutnya soal yang ketiga, seorang perawat saat ini sedang melakukan home visit pada suatu keluarga. Hasil pengkajian terdapat seorang remaja yang mengeluh nyeri haid, dan ini merupakan haid pertama bagi klien. Perawat memberikan pendidikan kesehatan tentang penanganan dysmenorrhea. Apakah evaluasi hasil keperawatan yang tepat diharapkan? Apakah A. klien mengetahui tentang menstruasi, B. klien mengetahui tentang cara mengatasi dysmenorrhea, kemudian C. nyeri haid pada klien berkurang, atau D. klien mempraktikkan cara mengatasi nyeri haid?
E. Klien mengetahui tentang menstruasi dan cara mengetahui dysmenorrhea. Jawaban yang paling tepat adalah B, ya. Klien mengetahui cara mengatasi dysmenorrhea. Kenapa? Karena di sini kita perhatikan pada data fokusnya bahwa di sini anak ini dia mengeluh mengalami nyeri haid, ya, nyeri haid atau dysmenorrhea. Dan ini juga adalah haid pertamanya. Makanya dia tidak tahu kalau dysmenorrhea atau nyeri haid ini cara mengatasinya seperti apa. Dan di sini kata kunci lainnya adalah bahwa perawat memberikan pendidikan kesehatan tentang penanganan nyeri haid atau dysmenorrhea-nya. Jadi yang ditanyakan adalah evaluasi hasil. Jadi kita ingat bahwa evaluasi pada tindakan itu adalah 3, yaitu evaluasi struktur, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Nah, untuk evaluasi hasil ini adalah evaluasi yang berfokus pada respon dan fungsi klien, ya. Jadi, respon klien merupakan pengaruh dari intervensi keperawatan yang dilakukan yang akan terlihat pada pencapaian tujuan dan kriteria hasil. Jadi, kalau perawat melakukan pendidikan kesehatan tentang penanganan nyeri haid, berarti evaluasi hasilnya adalah klien harus mengetahui cara tentang penanganan atau mengatasi dysmenorrhea atau nyeri haid. Jadi, yang paling tepat adalah B. Selanjutnya soal yang keempat, seorang perawat melakukan pengkajian pada suatu keluarga. Hasil pengkajian seorang ibu baru melahirkan anak kedua 1 bulan yang lalu. Anak pertama berusia 4 tahun, ibu dan ayah lebih memperhatikan anak keduanya karena masih bayi. Sehingga anak pertama sering marah-marah pada orang tuanya dan juga berbuat nakal pada anaknya. Apakah tindakan utama yang tepat dilakukan oleh perawat? Apakah A. menganjurkan orang tua untuk mencari pengasuh anak? B. menjelaskan kepada orang tua tentang cara merawat bayi dan balita? C. menghakimi orang tua untuk adil dalam memberikan kasih sayang? D. memberikan motivasi kepada anak pertama untuk ikut membantu merawat adiknya? E. menganjurkan orang tua untuk meluangkan waktu tersendiri pada anak pertama. Jawaban yang paling tepat adalah E. fokus, ya. Jadi ini ada menganjurkan orang tua untuk meluangkan waktu tersendiri pada anak pertama, karena kita lihat di sini datanya bahwa ibu dan ayah lebih memperhatikan anak keduanya karena masih bayi, sehingga ini dampaknya adalah anak pertama karena kurang perhatian dia akan mengakibatkan sering marah-marah pada orang tuanya dan juga berbuat nakal pada adiknya. Ini karena dia kurang perhatian dari orang tua yang lebih berfokus pada anak bayi atau anak keduanya. Jadi yang paling tepat adalah kita menganjurkan orang tua juga untuk meluangkan waktu tersendiri pada anak pertama. Nah, kalau misalkan menganjurkan orang tua untuk mencari pengasuh anak, ini ditakutkan fungsi afektif keluarga akan terganggu atau peran-peran orang tua dalam keluarga akan terganggu. Kemudian menjelaskan kepada orang tua tentang cara merawat bayi dan balita. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu penting, ya, karena di sini dia sudah mempunyai anak yang kedua, artinya sudah memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Dan juga tidak ada data yang mendukung bahwa mereka tidak tahu cara merawat bayi dan balita. Kemudian kalau untuk option C, menghakimi orang tua untuk adil dalam memberikan kasih sayang. Nah, ini adalah tindakan yang tidak bagus, ya, bahwa kita bisa menghakimi orang lain. Nah, kemudian jadi dia kesannya pun menyalahkan orang tua, ya. Kemudian untuk option D, memberikan motivasi kepada anak pertama untuk ikut membantu merawat adiknya. Nah, ini tidak mungkin juga, ya, karena di sini anaknya masih berusia 4 tahun, ya. Oke, nah yang paling tepat adalah E. Kemudian soal yang kelima, seorang perawat melakukan pengkajian pada suatu keluarga di suatu desa. Hasil pengkajian keluarga dengan pasangan muda yang baru saja melahirkan seorang anak 2 bulan yang lalu. Ibu tampak kelelahan dan mengeluh kurang tidur karena sibuk mengurusi bayi dan rumah, sedangkan ayah hanya bekerja, sering bepergian dengan temannya dan tidak membantu istrinya saat di rumah. Apakah intervensi yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Ajarkan teknik relaksasi autogenik. B. Motivasi ayah dan ibu untuk berbagi dalam mengurus urusan rumah tangga. C. Anjurkan ayah untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. D. Memberikan pendidikan kesehatan tentang peran orang tua. E. Diskusi dengan anggota keluarga tentang ketidaksesuaian peran.
Jawaban yang paling tepat adalah B. Motivasi ayah dan ibu untuk berbagi dalam mengurus urusan rumah tangga. Nah, di sini data fokus yang kita perhatikan bahwa ini adalah pasangan muda ya. Artinya pasangan muda yang baru saja mempunyai anak 2 bulan. Nah, di sini ibu sibuk mengurusi bayi sampai kelelahan, sedangkan ayahnya hanya berfokus kerja dan bepergian dengan temannya. Jadi di sini bisa disimpulkan masalah keperawatan keluarganya adalah penampilan peran yang tidak efektif. Artinya peran ayah dan peran yang kurang efektif juga ya. Jadi intervensi yang tepat yang harus dilakukan adalah motivasi ayah dan ibu untuk berbagi tugas ya. Nah, kalau untuk option teknik relaksasi otogenik atau option A ini di sini adalah dilakukan untuk klien yang mengalami gangguan tidur ya, sedangkan pada kasus ini tidak masalah utama pasien bukan karena akibat gangguan pola tidur ya. Nah, kemudian untuk anjurkan ayah untuk melakukan pekerjaan rumah tangga juga tidak tepat karena dia juga tugas utamanya adalah mencari nafkah. Jadi tidak bisa kita harus menganjurkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga saja. Artinya dan data di kasus juga tidak mendukung ya. Kemudian kalau memberikan pendidikan kesehatan tentang orang tua juga tidak begitu tepat karena di data ya tidak ada data yang menunjukkan tentang pengetahuan keluarga dalam menjalankan perannya. Kemudian untuk option E, diskusikan dengan anggota keluarga tentang ketidaksesuaian peran. Di sini juga tidak tepat karena peran ayah dan ibu sebenarnya telah sesuai. Hanya saja ayah kurang efektif dalam membantu tugas istrinya dalam merawat anak ya. Selanjutnya ya sebelum kita lanjut ke soal nomor 6, saya ajak kembali untuk mengklik di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel ini. Soal yang ke-6, seorang perawat melakukan pengkajian pada suatu keluarga. Hasil pengkajian terdapat seorang bapak 49 tahun mengeluh luka pada kaki, luka tampak kemerahan, bernanah dan berbau. Klien memiliki riwayat diabetes mellitus sejak 2 tahun yang lalu, namun keluarga banyak memberikan obat tradisional pada klien. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Merujuk klien ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. B. Memberikan pendidikan kesehatan tentang penanganan DM. C. Melakukan perawatan luka. D. Menjelaskan tentang pengobatan tradisional yang tepat untuk penderita DM. Atau E. Memberikan obat sesuai dengan keluhan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Perhatikan data fokus di sini bahwa adalah bapak ini dia mengalami luka pada kaki yang sudah tampak kemerahan, apalagi sudah bernanah dan berbau. Nah, namun keluarga hanya memberikan obat tradisional padahal kondisinya sudah seperti ini. Jadi kalau di sini masalah keperawatannya yang utama adalah gangguan integritas kulit, sehingga intervensi yang tepat pertama dilakukan adalah melakukan perawatan luka ya. Jangan sampai dia akan menimbulkan gangren ya. Jadi yang ujungnya juga akan menyebabkan kematian jaringan atau bisa terjadi amputasi ya. Nah, jadi yang paling tepat yang pertama dilakukan adalah melakukan perawatan luka. Baru kemudian kita bisa melakukan opsi tindakan lainnya seperti merujuk ya atau memberikan pendidikan kesehatan untuk penanganan DM. Selanjutnya, soal yang ke-7, seorang perawat mengunjungi keluarga binaan yang terdiri dari kakek, nenek, ibu, ayah, dan bayi 1 tahun. Ayah dan ibu bekerja setiap harinya, sedangkan bayi dititipkan kepada kakek dan nenek. Saat ini bayi masih mengonsumsi ASI karena ibu selalu menyimpan stok ASI. Ayah dan ibu mengatakan bahwa bayinya selalu rewel jika bersama mereka dan lebih nyaman jika digendong oleh kakek dan neneknya. Apakah komponen fungsi keluarga yang sedang dikaji oleh perawat? A. Perawatan kesehatan. B. Ekonomi. C. Afektif. D. Reproduksi. E. Sosialisasi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Fungsi afektif. Nah, di sini kita kan tahu bahwa ini adalah 5 fungsi keluarga, tapi di data ini yang perlu kita fokuskan adalah bahwa orang tua selalu menitipkan
bayinya kepada kakek dan nenek. Nah, karena mereka bekerja setiap hari dan ternyata anaknya itu akan rewel kalau bersama dengan ayah dan ibu dan lebih nyaman kalau digendong oleh kakek dan neneknya. Nah, fungsi afektif itu adalah berhubungan dengan kepedulian, saling asuh, keterpisahan, keterikatan, dan keakraban. Jadi di sini ada fungsi efektif antara kakek nenek dengan fungsi afektif antara kakek nenek dengan bayi atau cucunya. Nah, kalau fungsi yang lain tidak tepat, nah tidak sesuai dengan data pada soal. Selanjutnya, soal ke-8, seorang perawat mengunjungi suatu keluarga. Hasil pengkajian terdapat anak yang mengalami batuk sejak 3 hari yang lalu dan keluarga tidak tahu bagaimana cara penanganan kesehatan yang tepat. Keluarga juga mengatakan tidak mau menggunakan obat dari rumah sakit karena cucu mereka mempunyai riwayat alergi obat. Apakah tindakan yang tepat yang dilakukan oleh perawat? A. Menjelaskan kepada keluarga terkait pentingnya berobat ke rumah sakit. B. Mendemonstrasikan kepada keluarga cara mengompres anak yang jatuh sakit. C. Menyerahkan keputusan pengobatan kepada keluarga sepenuhnya. D. Menjelaskan kepada keluarga bahwa batuk harus segera ditangani. E. Menjelaskan kepada keluarga terkait terapi komplementer yang tepat untuk mengatasi masalah batuk dan mendemonstrasikan cara pembuatannya. Jawaban yang paling tepat adalah E. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa di sini anaknya mengalami batuk sejak 3 hari yang lalu. Keluarga pun tidak tahu bagaimana cara penanganan kesehatan, tapi keluarga juga tidak mau menggunakan obat dari rumah sakit karena katanya cucunya itu mempunyai riwayat alergi obat. Nah, jadi tindakan yang tepat kita lakukan adalah kita menjelaskan kepada keluarga terkait terapi komplementer ya. Jadi terapi lain yang bisa membantu untuk mengatasi masalah batuk dan kita harus demonstrasikan juga cara pembuatannya. Jadi ini tidak berhubungan dengan penggunaan obat ya. Kalau option lain terkait kita menjelaskan pentingnya berobat ke rumah sakit, mereka sebenarnya juga sudah paham ya, artinya hanya saja mereka tetap tidak mau, jadi susah untuk kita lakukan. Kemudian mendemonstrasikan cara mengompres anak, di sini data di soal tidak mendukung ya, bahwa kalau mengompres ini apakah anaknya demam, tidak ada datanya di soal. Kemudian menyerahkan keputusan kepada pengobatan kepada keluarga. Nah, ini kita belum berbuat apa-apa, kita sudah serahkan ya keputusan kepada keluarga. Nah, kemudian menjelaskan kepada keluarga bahwa batuk harus segera ditangani. Ini pun sebenarnya keluarga masih belum begitu tepat dengan soalnya, karena di sini ada permasalahan bahwa masalah keperawatan, ketidakefektifan manajemen program pengobatan keluarga. Jadi kita harus mengajak terapi lainnya untuk mengatasi batuk. Selanjutnya soal yang ke-9, seorang perawat melakukan pengkajian pada suatu keluarga. Hasil pengkajian terdapat klien 80 tahun memiliki riwayat asma sejak 5 tahun yang lalu. Seluruh anggota keluarga memutuskan untuk mencari penanganan kesehatan yang tepat dengan membawa klien ke klinik kesehatan terdekat. Apakah tugas kesehatan yang sedang dijalankan oleh keluarga? A. Upaya keluarga dalam promosi kesehatan. B. Respon akut klien dan keluarga terhadap penyakit. C. Mencari perawatan. D. Merujuk dan mendapatkan perawatan. E. Penilaian keluarga terhadap gejala. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mencari perawatan. Jadi di sini kita perhatikan dan kita ingat kembali bahwa ada namanya tahap atau tugas kesehatan keluarga ya, yaitu yang pertama mengenal masalah kesehatan keluarga, kemudian yang kedua mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan tindakan yang tepat, yang ketiga merawat anggota keluarga yang sakit, yang keempat memodifikasi lingkungan, dan yang kelima memanfaatkan pelayanan kesehatan. Nah, kalau di sini pada data ya, kita lihat bahwa di sini keluarga sudah memutuskan untuk mencari penanganan kesehatan yang tepat dengan membawa klien ke klinik kesehatan. Artinya dia sudah masuk pada tugas yaitu mencari perawatan, mengambil keputusan dan mencari perawatan. Kalau option lain di sini tidak berkenaan dengan soal ya, dengan soal dan tugas kesehatan keluarga.
Oke, kemudian yang terakhir, seorang perawat melakukan kunjungan pada suatu extended family. Hasil pengkajian interaksi antar anggota keluarga tampak hangat. Kakek dan nenek saling dihormati dalam setiap pengambilan keputusan dan mereka selalu mengajarkan cucu-cucunya agar dapat berbaur bersama masyarakat serta selalu menghargai setiap pendapat dan keputusan anggota keluarga. Apakah fungsi dasar yang dibangun pada keluarga tersebut? A. Reproduksi, B. Ekonomi, C. Afektif, D. Sosialisasi, E. Pembinaan kesehatan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D. Fungsi sosialisasi. Nah, fungsi sosialisasi adalah fungsi yang merujuk pada pengalaman belajar yang diberikan keluarga agar dapat melaksanakan peran sosial, peran internalisasi norma lintas budaya dalam berhubungan dengan masyarakat. Di sini data fokus yang bisa kita lihat bahwa adalah kakek dan nenek saling dihormati dalam pengambilan keputusan dan juga anak-anak kakek dan nenek selalu mengajarkan cucu-cucunya agar dapat berbaur bersama masyarakat serta selalu menghargai setiap pendapat dan keputusan keluarga. Jadi di sini yang paling tepat adalah terkait dengan fungsi sosialisasi. Oke, sekian pembahasan soal keperawatan keluarga pada pertemuan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.